Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, di sini ada Kak Mega dan juga Kak Yolanda. Nah, Kak Yolanda, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Kak. Kalau Kak Mega sendiri, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Aku juga baik hari ini. Nah, bagaimana adik semua di rumah? Pasti masih sehat dan penuh semangat. Nah, di sini Kakak Mega dan juga Kak Yolanda akan mengingatkan adik-adik untuk tetap ingat 4M, yaitu Apa itu Kak? ya, yang pertama yaitu jangan lupa untuk memakai masker. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan ya. Oh iya, Kak Mega, kita di sini akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, mari adik-adik siapkan Alkitabnya terlebih dahulu ya. Nah, sebelum memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita menyanyikan lagu satu pujian dulu ya. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya untuk kita
memulai ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Nah, doa pada pagi hari ini dipimpin oleh Kakak Yolanda. Siap Kak, mari kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini Tuhan, karena Engkau telah memberikan anugerah yang luar biasa sehingga kita dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, lindungilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. 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 Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan satu lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Adik-adik, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi tuntunan dalam setiap kehidupan kami, dan jadikan anak-Mu ini ya Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu, dan firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan adik-adik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya 35 ayat 1-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Pada belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemas lesu, dan tegulkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara.
tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Pasal 36. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang telah dibacakan oleh teman kita tadi ya. Nah, pada IMPA pada pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan tentang suatu hal yang buruk dan suatu hal yang baik yang dialami oleh umat Tuhan. Di sini yaitu umat Israel. Umat Israel ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa mereka akan mengalami situasi yang buruk, yaitu mereka akan ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Ya, umat Israel ini ditaklukkan oleh kerajaan Babel dan mereka mengalami pembuangan di negeri orang. Namun adik-adik, Tuhan ingin menyelamatkan mereka dan ingin memulangkan mereka kembali ke negerinya, yaitu negeri Israel. Nah, Tuhan ingin mengubah suatu hal yang buruk itu menjadi suatu hal yang baik. Nah, seperti gambaran suatu padang gurun yang kering disegarkan oleh mata air yang segar dan juga berubah menjadi suatu tempat yang subur dan penuh dengan berbagai bunga seperti bunga mawar. Wah, indah sekali ya janji Tuhan itu. Dan juga janji Tuhan digambarkan seperti kesembuhan orang-orang yang sakit. Jadi Tuhan tidak membiarkan para umatnya dilepaskan seperti itu saja. Jadi dalam situasi buruk Tuhan bisa mengubah menjadi situasi yang baik. Nah, adik-adik, Tuhan itu sangat baik. Tuhan akan menuntun kita dalam melewati dalam setiap situasi-situasi buruk. Nah, kakak mau tanya, contoh situasi buruk yang pernah adik-adik alami apa ya misalnya? Nah, kakak bisa sebutkan salah satu contoh. Ketika adik-adik mengalami kesulitan saat belajar, pasti ada guru ataupun teman-teman adik-adik yang membantu adik-adik. Ketika adik-adik belajar dengan baik, ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Dan adik-adik akan terlepas dalam situasi buruk itu. Misalnya lagi, ketika adik-adik memiliki teman yang memusuhi kalian, tapi adik-adik tidak membalas, adik-adik malah mendoakan teman kalian. Nah, adik-adik akan melewati situasi buruk itu dan akan mendapatkan situasi yang baik dengan hal teman-teman adik itu tidak akan memusuhi adik-adik lagi, malahan mereka akan semakin baik dengan adik-adik. Nah, itu salah satu contoh ketika Tuhan menolong adik-adik melewati situasi buruk itu. Dan contoh lagi, ketika adik-adik mengalami sakit penyakit, mungkin orang tua adik juga pernah mengalami sakit penyakit. Nah, ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, adik-adik akan melewati masa-masa yang sulit itu menjadi masa-masa yang penuh dengan keindahannya. Jadi pertolongan Tuhan akan hadir ketika adik-adik memohon kepada Tuhan. Nah, adik-adik tidak perlu takut untuk melewati situasi-situasi itu. Nah, di sini Tuhan mengajarkan bahwa dalam situasi hal apapun, adik-adik harus selalu yakin bahwa Tuhan akan selalu menolong adik-adik. Nah, adik-adik harus tetap ingat untuk selalu berdoa dan selalu mengucap syukur dalam semua keadaan. Nah, Tuhan Yesus memberkati dan kalian harus selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Nah, adik-adik, karena kita sebentar lagi akan memasuki hari Natal, maka Kakak Mega akan memberikan aktivitas dengan tema Nuansa Natal. Nah, seperti ini. Halo semua, kembali lagi di Kreatif YouTube. Kali ini kita akan membuat origami ornamen untuk Natal. Ini adalah contoh yang sudah jadi. Ini adalah pohon Natal.
Bahan yang kita butuhkan, ini ada kertas persegi, ini ukurannya 15 kali 15. Ini kita akan gulung. Kita gulung seperti ini, nanti kita butuh lem. Kita akan lem dulu salah satu ujungnya. Sisihkan, lalu kita lipat. Kita bentuk kerucut. Seperti ini, lalu kita gunting. Kita buat bulat di bagian bawahnya. Kita akan bikin bentuk daunnya. Kita siapkan kertas persegi panjang, kita lipat jadi 2. Lalu kita gunting kecil-kecil, jangan sampai putus tapi. Dari sini kertasnya kita tarik, sedikit kita tekan untuk membuat lekukannya. Kita mulai dari bagian bawahnya, kita rekatkan mengelilingi. Lalu kita ambil kertas lagi, kita lakukan langkah yang sama, kita gunting, lalu kita tarik-tarik ke arah atas untuk membuat daunnya. Dan kita tempel lagi. Kita sudah buat, jadi tinggal kita lem lalu kita tempel. Kita lem bagian atasnya sama seperti langkah sebelumnya. Kita tempel, kita letakkan di atasnya.
di bagian atasnya. Lalu kita beri bulatan-bulatan kecil warna-warni untuk menghiasi bagian daunnya. Jadi ini semacam untuk lampunya. Oke, terakhir kita akan bikin untuk pohonnya. Kita gunakan kertas warna hitam atau coklat. Kita lem satu sisi. Sama bawahnya. Lalu kita buat gulungan. Lalu kita letakkan di dalamnya. Dan ini dia pohon Natal kita sudah jadi. Jangan lupa like dan share jika suka, serta nantikan update selanjutnya dari Creative YouTube. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, tiba saatnya untuk doa syafaat. Kita berdoa untuk yang pertama, untuk bangsa dan negara. Yang kedua, untuk gereja di masa pandemi. Dan yang ketiga, untuk teman-teman kita yang sakit dan sudah tidak aktif lagi pada ibadah Zoom. Nah, doa syafaat nanti akan ditutup dengan doa Bapa kami. Selamat pagi Tuhan Yesus, pagi ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami agar bangsa dan negara ini selalu damai dan sejahtera. Berkati pemimpin bangsa kami mulai dari Bapak Presiden Jokowi sampai kepada pemimpin di pelosok-pelosok. Berikan mereka hikmat-Mu agar mereka dapat bekerja dengan baik, bijaksana, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga kota Pasuruan, tempat kami tinggal. Pasuruan senantiasa aman dan damai, khususnya dalam masa pandemi sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa bagi gereja di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau selalu memberkati setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, khususnya bagi gereja-gereja yang ada di kota Pasuruan ini. Berkatilah setiap para pendeta-pendeta yang ada di kota Pasuruan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan sehingga mereka tetap sehat selalu,
bersama dengan keluarganya dan dapat melayani umatmu pada masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi gereja kami, GPIB Penyiar Pasuruan, di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah selalu menjadi berkat di tengah kota Pasuruan ini. Dan juga berkati Ibu Pendeta Paskalina dan majelis supaya tetap selalu sehat. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kami bisa ikut beribadah bersama dengan teman-teman kami di gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, kami masih melanjutkan doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk adik-adik sekalian yang mengalami sakit penyakit, Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan, Engkau berikan kesehatan bagi mereka, dan juga ya Tuhan, Engkau yang membimbing mereka dalam kehidupan mereka. Dan juga ya Tuhan, Engkau ketuk hati, pikiran, dan juga keinginan dan kerinduan mereka kepada Engkau untuk beribadah impah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang akan selalu sertai, Engkau akan berikan kesehatan bagi kami semua, kakak-kakak layan, para orang tua, dan juga para adik sekalian, sehingga kami semua diberikan kesehatan. Ya Tuhan, kami memohon pada Engkau untuk segala hal yang Kau berikan kepada kami, dan juga ya Tuhan, seperti Engkau yang mengajarkan kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya untuk memasuki persembahan. Nah, jangan lupa sediakan amplop untuk memasukkan uang tersebut. Oh iya Kak Mega, tapi jangan lupa amplop tersebut dititipkan ke orang tua ya untuk dibawa ke gereja. Ya, benar adik-adik. Oh ya, untuk menghantarkan persembahan ini, mari kita memujikan satu lagu pujian berikut ini. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Oh iya, mari kita mendoakan persembahan ini. Mari kita bersatu dalam doa ya. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Baru saja kita telah mendengarkan firman yang telah diberikan Kak Mega. Kiranya firman itu dapat berguna bagi kehidupan kita, Tuhan. Dan Tuhan, baru saja kita memberikan persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Tapi sebelum itu, mari kita menaikkan satu pujian terlebih dahulu ya. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia raja segala raja, ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya sungguh amat istimewa ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia raja segala raja, ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya sungguh amat istimewa ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia raja segala raja, ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya sungguh amat istimewa ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, tiba saatnya untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Oh iya, untuk adik-adik jangan lupa ya lakukan apa yang kakak lain kasih tahu ke kalian, dan jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas yang diberikan oleh kakak-kakak di sini. Kakak-kakak senang loh kalau adik-adik mengerjakannya. Nah, kalau begitu kita tutup ibadah ini dengan doa ya, dan didoakan oleh kakak Mega. Ya, mari adik-adik kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah IMPA pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau yang menyertai kami semua anak-anak-Mu untuk selalu melakukan firman-Mu, untuk selalu mengutamakan Kau dalam setiap kehidupan kami. Kiranya dalam situasi hal apapun Kau akan selalu menyertai dan membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Bye-bye adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.